Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang indah. Semoga saat ini sedang berlangsung pengembangan atau pandemi Covid yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu yang hari ini hadir mendengarkan audio dan melihat presentasi kami materi corporate trainer sehat semua hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan. Dan bila hari ini bila ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan secepat mungkin dan sampai tidak ada lagi sakit yang sama di kemudian hari. Bapak Ibu, hari ini kami Zokacare akan mempresentasikan modul pertama dari pelatihan Becoming Corporate Trainer. Ini adalah pelatihan yang nanti begitu selesai materi dipaparkan dan Bapak Ibu sudah belajar, praktek, Bapak Ibu bisa ngambil ujian di Lembaga Bali Training, sebuah lembaga profesional yang fokus pada kegiatan corporate trainer. Siapa tahu Bapak Ibu juga nanti bisa direkrut menjadi associate trainer, beda dengan bukan karyawan tapi menjadi associate, artinya menjadi mitra trainer dari Bali Training. Perlu kami jelaskan, posisi Zokacare adalah sebagai penyelenggara. Dalam kondisi ini Bali Training belum terlibat apapun, tapi nanti saat ujian, maka ujian akan diberikan oleh tim Bali Training, di mana Bapak Ibu akan diuji. Dan tentu ada biaya ujian dan sebagainya, sebagaimana yang telah diinformasikan. Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus membahas menjadi trainer di corporate, baik sebagai internal trainer maupun sebagai eksternal atau mitra atau orang yang dipanggil oleh perusahaan untuk mengadakan pelatihan, memberikan pelatihan pada timnya. Pelatihan ini basisnya online, jadi kita akan belajar kurang lebih 15 modul gitu. Dan Bapak Ibu belajar, pelajari, latihan, kemudian nanti begitu siap, Bapak Ibu nanti akan memberikan satu sesi gratis dimanapun itu. Silakan kemudian membuat laporannya, termasuk juga memberikan rekaman presentasi tentang materi apapun selama kurang lebih 30 menit. Itu nanti akan jadi bahan ujian untuk diuji. Kemudian nanti ada ujian tertulis dari Bali Training. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke modul 1 dari 15 modul. Modul 1 hari ini kita bicara kompetensi sebagai seorang corporate trainer. Kami jelaskan, kami adalah lembaga swadaya masyarakat, Zokacare. Jadi kami bukan lembaga training, tugas kami adalah mengadakan pelatihan, dan nanti ujiannya bukan dari kami, tapi ujiannya dari Bali Training, nanti Bali Training yang nanti akan mengetes kompetensi. Jadi kegiatan ini sebenarnya ada kegiatan charity training, jadi kegiatan kami di Zokacare itu dalam menandai kegiatan kemanusiaan kami lebih suka melakukan jual beli. Jual beli bukan lagi minta donasi, tapi menjual beli kursus, pelatihan, dan sebagainya, di mana dana hasil bersih akan digunakan buat kegiatan kemanusiaan. Dan kali ini yang kita akan bahas adalah menjadi trainer corporate trainer di perusahaan. Baik, sebelumnya kami jelaskan dulu misi kami. Inilah Zokacare, inilah sekretariat kami yang ada di Jatiwaringin, dan kami akan konversi perlahan-lahan lahan di Jatiwaringin ini menjadi seperti yang ada di gambar, di mana di situ nanti akan ada dompet dapur umum duafa, yang kedua Komnas Center yaitu pusat inkubasi bisnis usaha untuk tunanetra, kemudian juga menjadi tempat training center untuk pendanaan operasional kami. Yang kedua, bersama umat kita akan diberikan layanan patungan modal atau layanan urunan usaha, di mana itu adalah seperti koperasi yang nanti akan banyak diikuti umat, mungkin sampai 1 juta orang anggotanya, di mana 1 juta orang ini akan saling menghidupi satu sama lain, termasuk menghidupi masalah permodalan di UMKM. Kami ingin kita terhindar dari riba, kami ingin kita bisa mendanai diri secara mandiri, secara pribadi. Dan tempatnya akan di
tempat yang sama karena nanti akan ada lantai menjadi lantai 3, lantai 1 di dapur umum duafa, tempat kita mensuplai makanan buat duafa. Lantai 2 itu adalah training center plus lembaga inkubasi bisnis usaha tunanetra. Baru lantai paling atas adalah layanan patungan modal, di mana di situ tempat sinergi umat. Jadi kita nanti akan kumpulin dana yang terkoordinasi tentunya ya gitu dalam bentuk koperasi, di mana tiap orang yang jadi anggota paling cuma hanya bayar 10.000 atau bahkan 15.000. Di mana dari situ kita buat layanan patungan modal, kemudian sisanya kita akan buat bangun pabrik-pabrik yang basisnya adalah sektor hulu ya, gitu. Karena selama ini kita selalu gagal melakukan proses boikot gitu, atau apapun namanya, karena kita tidak punya pabrik sendiri dan kita tidak punya gantinya dari produk yang sudah ada. Jadi itulah konsep kami. Mudah-mudahan umat mendukung kami dan kita bersama-sama dirikan gedung Zukaker gitu, yang isinya adalah tadi. Dan salah satu langkahnya adalah ini, untuk dana operasional kami mengadakan pelatihan Becoming Corporate Trainer. Dan harapannya nanti begitu lulus, Bapak Ibu bisa mengikuti ujian sehingga mendapatkan gelar profesi CPT atau Certified Professional Trainer. Oke, kita akan masuk ke materi Bapak Ibu. Bapak Ibu, trainer itu adalah sebenarnya bagian dari pekerjaan public speaking. Kita tahu banyak orang public speaker. Bill Clinton adalah public speaker, diundang mahal. Banyak sekali para bekas menteri yang diundang menjadi public speaker, diundang mahal. Tapi mereka tidak memberikan banyak hal ketika datang. Mereka hanya memberikan informasi atau bahkan motivasi. Hanya sedikit dari mereka yang kemudian menjadi edukator atau edukasi. Nah, edukasi ini ada dua, edukasi publik dan edukasi untuk kelompok khusus atau corporate ataupun lembaga swadaya masyarakat, lembaga sekolah dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok khusus yang memanggil para trainer untuk memberikan pelatihan buat timnya secara in-house atau secara di dalam perusahaannya. Jadi ngadain pelatihan di dalam perusahaannya. Langkah ini sebenarnya pahami semua itu bagian dari public speaking. Makanya di dalam kegiatan corporate trainer kita lebih banyak mengadakan sesi yang mirip dengan kegiatan public speaking walaupun sedikit berbeda karena public speaking yang ada adalah informasi motivasi, kita akan edukasi. Jadi ada strukturnya dan punya sistematikanya dalam memberikan step-step public speaking yang mau diberikan. Nah, sedikit kita diskusi. Public speaking untuk pelatihan publik ya dengan kelompok khusus sangat berbeda sekali. Tidak semua orang yang bisa bicara publik gitu bisa bicara di dalam level corporate ataupun level khusus. Mengapa? Karena tanggung jawabnya yang berbeda ya. Karena ketika kita ngisi di publik, kita sudah punya materinya, orang datang ngikuti materi yang sudah kita miliki. Sementara kita di kelompok khusus atau perusahaan, materi sudah ditentukan, bahkan itu biasanya ditentukan oleh perusahaan dan kita yang menyusunnya gitu. Kita perlu membawakannya, satu. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab juga pada pemahaman yang ada di materi kita. Gitu. Jadi mereka yang ikut pelatihan kita biasa sekitar 20-30 orang. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap pemahaman mereka. Itu nanti kita membuat namanya tes, before dan after. Gitu. Kemudian kita perlu membuktikan juga pada HR atau mereka yang membawa kita bahwa kita telah melakukan itu, kemudian menunjukkan dalam berita acara. Dan dalam berita acara kita perlu menjual juga bahwa terjadi perubahan terhadap sikap atau pemahaman siswa dari materi yang diberikan. Itu yang berbeda dengan kegiatan publik. Makanya tidak semua public trainer bisa masuk ke dalam kegiatan corporate trainer. Corporate trainer yang terkenal, mungkin pada dengar dari Carnegie yang sekali ini perusahaannya masih berdiri walaupun orangnya sudah tidak ada. Itu 1912 mungkin hampir jadi 100 tahun lebih itu kehadiran dari Carnegie. Yang kedua kita punya Brian Tracy yang hari ini juga sebagai pembicara publik, juga pembicara corporate. Kemudian mungkin bisa kenal di sebelahnya ada James Quay, orang Singapura di Indonesia
yang berhasil memberikan pelatihan baik secara publik maupun secara corporate. Itulah mereka. Jadi mereka fokus selain publik, karena sebenarnya dana terbesar itu adanya di corporate, bukan di public speaking. Public speaking itu kadang-kadang kita harus membayar gedung, membayar konsumsi, dan sebagainya. Sementara di company atau perusahaan kita tidak perlu mikirkan itu. Cuma tugas kita fokus pada edukasinya. Sementara di public speaking, edukasinya sebenarnya tidak terlalu. Orang kalau kecewa di public speaking, selesai, kemudian pulanglah. Tapi kalau di corporate, kalau orang kecewa, kita resikonya tidak dipanggil lagi. Dan tidak direkomendasikan juga ke perusahaan lain. Sehingga kita harus jadi bagus di corporate. Oke, yuk kita lihat bedanya sekarang. Corporate, tanggung jawab pada klien dan HRD. Pahami, ketika dia bertanggung jawab pada HRD, dia juga bertanggung jawab pada atasannya. Jadi kalau dia panggil kita sebagai trainer, pahami dia bertanggung jawab pada atasannya, dia membela kita untuk demi mengadakan pelatihan untuk karyawannya, dan kita dibela oleh HRD, tapi dengan asumsi bahwa HRD bertanggung jawab juga pada pelatihan, output dari pelatihan ini. Nah, disitulah kemudian HRD perlu berkoordinasi dengan kita. Gitu. Dan apa beban yang dia harus berikan pada atasan itu dipindahkan ke kita. Misalnya kita kemudian membuat berita acara. Berita acara itu isinya adalah perjalanan training, juga perubahan pemahaman. Makanya nanti kita membuat alat ukur tuh. Sebelum dan sesudah pelatihan. Alat ukur biasanya berupa pertanyaan before dan after. Pertanyaannya sama, tapi untuk melihat bahwa terjadi perubahan pemahaman, pengetahuan. Itu ya. Kemudian materi sesuai kebutuhan klien. Jadi ketika kita dipanggil sebagai corporate trainer, biasanya kita diskusi dulu. Kemudian kita harus bertanya sebenarnya, apa yang membuat pelatihan ini diadakan? Dan apa yang diharapkan setelah pelatihan. Dari situlah kemudian kita membuat materi atau silabus. Jadi materi atau alat ukurnya bermula dari kebutuhan klien. Dari situ kemudian kita membuat program, diajukan kembali, diterima, baru kita ngadain training. Yang terakhir adalah training di perusahaan tidak hanya fokus pada konten atau materi, kita harus memberikan edutainment istilahnya, memberikan edukasi sekaligus entertainment di dalam delivery kita. Kalau hanya fokus edukasi, kita akan kalah dengan yang lain, karena ini bukan kampus. Ini adalah kita akan mengajarkan kepada mereka yang adult, sudah dewasa, dan mereka sudah bekerja sesuai dengan kompetensi yang dia lakukan, sesuai dengan materi yang akan dibawakan. Jadi kalau kita bicara materi misalnya creative thinking di dalam pekerjaan. Mereka sudah lakukan tindakan kreatif, cuma mungkin dia butuh kita, tambahan ilmu dari kita. Nah, ini juga kembali memberikan klarifikasi ya. Trainer adalah memberikan transformasi ilmu, memberikan ilmu pada klien agar klien lebih berdaya. Berbeda dengan coaching. Coaching tidak memberikan ilmu apapun. Dia memberikan pemahaman lebih dalam agar dia bisa terkoneksi. Jadi salah tuh kalau ada orang bilang dia trainer tapi juga coach, karena sebenarnya itu dua profesi yang berbeda ya. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu, terutama peserta kita ya. Jangan sampai diketawain orang, juga jangan sampai nanti orang bingung Anda tuh seorang trainer atau seorang coach. Gitu. Karena banyak seorang trainer mengklaim dirinya coach tapi tidak pernah ikut pelatihan coach sama sekali. Nah, trainer adalah orang yang datang membawa ilmu dan memastikan orang bisa memahami ilmu yang kita berikan, punya pengetahuan, dan punya kemampuan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Itulah tugas kita selaku corporate trainer. Jadi tanggung jawab kita pada HRD, dan HRD biasanya sebelum membuat pelatihan, dia melakukan namanya TNA, Training Need Analysis. Dia melakukan analisa terhadap kebutuhan tim, dari itulah kemudian dibawa ke kita. Tugas kita mempertajam ya hasil TNA, agar kita mudah membuat silabus. Cara membuat silabus seperti apa? Ujungnya adalah, apapun yang kita buat di belakang, ujungnya adalah sesuai dengan kebutuhan klien. Biasanya kami di Zokah maupun di Bali Training meminta alat ukur apa yang diharapkan setelah terjadi pelatihan ini. Dari situlah kemudian kita membuat
modul atau silabus. Nah, sekarang dari sini kemudian kita punya 10 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang trainer. Terutama trainer verbal. Pertama, komunikasi verbal yang kuat ya. Jadi trainer itu harus punya kemampuan A, I, U, E, O itu jelas gitu. Kemudian dipahami. Jadi ketika ngomong verbal itu nggak gremeng ya, bahasa kita tuh nggak jelas. Jadi ngomong itu harus A, I, U-nya harus jelas, vokalnya harus jelas, konsonannya harus jelas didengar gitu. Jadi kemampuan ini harus dimiliki ya. Jangan ngomong nggak jelas gitu. Komunikasi verbal juga berarti bahwa kita punya struktur, punya sistematika dalam menyampaikan sesuatu. Jangan sampai persoalan yang sederhana menjadi bingung ketika kita menjelaskan. Satu, komunikasi verbal wajib kita kuasai. Dua, mengenali gaya berpikir peserta. Ya, peserta itu macam-macam tipenya ya. Gitu. Ada yang korporatif, ada yang bangun-bangun tapi sebenarnya dia ngantuk gitu. Ada yang bangun-bangun sebenarnya dia nggak mau datang di pelatihan gitu, karena disuruh aja datang pelatihan gitu, dan itu membuat dia tidak nyaman. Disitulah tugas kita gaya berpikirnya, kemudian membawa ngajaknya diskusi, memastikan dia korporatif terhadap kegiatan pelatihan kita. Itu tugas dari seorang trainer. Kemudian tadi kita sudah bicara kemampuan materi sesuai keinginan kalian. Jadi dari klien, kemudian kita susun materi, kembalikan ke klien. Begitu setuju, baru dia kontak kita. 4, personal mastery atau penguasaan diri. Wajib menguasai diri ya. Jadi trainer nggak boleh ragu-ragu kalau bicara, nggak boleh juga deg-degan dan sebagainya. Dia harus tampil penuh percaya diri. Gitu. Karena disitulah orang melihat dirinya. 5, kemampuan presentasi jelas. Nanti kita akan banyak bicara ini. Kemampuan presentasi. Jadi kita harus bicara sesuai struktur, sistematika, tapi juga menarik. Jadi tidak hanya konten yang penting, tapi konteksnya juga harus pas. Konteksnya juga harus menarik. 6, jelas kemampuan penguasaan materi. Jadi subject mastery harus kuasai ya. Jangan pernah membawakan materi yang tidak pernah kita bawakan atau kita tidak kuasai. Ingat, yang mau kita berikan adalah mereka yang sudah pengalaman di bidangnya. Jadi kita akan menambah materi sesuai. Jadi ketika kita bawakan materi, pastikan kita sudah menguasai. Menguasai artinya kita sudah menguasai banyak buku, sudah bicara banyak buku, sudah punya pengalaman lebih bagus di situ. Jadi kita punya pemahaman dalam tentang materi. 7, kemampuan hadapi kondisi emergensi. Nah ini juga penting ya, gitu. Karena dalam pelatihan sering sekali kita berhadapan dalam kondisi yang kita tidak harapkan sebelumnya. Entah laptop mati, nggak connect dengan infokusnya, kemudian lampu mati atau listrik mati, sebentar kita tahu bicara. Itulah makanya kita tidak boleh terlalu bergantung pada alat dalam kondisi ini. Seorang trainer harus bisa membawakan materi walaupun hanya ada whiteboard di depannya. Dia harus bisa membawakan menyenangkan mungkin, semenarik mungkin, walaupun hanya whiteboard, tidak ada fokus di jalan. Itu yang wajib kita kuasai ya. Jadi ini sering terjadi banyak hal, maka kita butuh pemahaman dalam tentang materi. 8, kemampuan komunikasi yang menyamankan. Nah ini juga penting ya. Jadi komunikator hebat, trainer hebat tidak emosional ataupun tidak gampang terganggu oleh situasi lainnya. Jadi kalau apapun bicara, ketika tanya jawab, usahakan yang menyamankan dengan bahasa yang menarik. Ada kejadian, trainernya masih milenial mungkin ya, usianya masih belum sampai 30. Ketika bicara, ngomongnya campur bahasa buta, bilang bukan tidak tapi kagak gitu. Nah itu menurut saya ini orang agak aneh juga, tapi dia lupa kalau dia sedang bicara dengan klien atau orang yang di atasnya, jadi bukan bahasa gaul yang dipakai. Jadi kita harus komunikasi yang menyamankan. 9, nah kreatif dalam penyampaian ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini kita bersaing dengan berbagai macam trainer lain. Kreatif, games, penggunaan alat atau apapun itu harus kita gunakan untuk memastikan bahwa kita punya teaching aid atau teaching tools yang cukup banyak. Sehingga orang menarik, karena sekarang istilahnya
bukan bermain sambil belajar, sekarang bermain untuk belajar. Jadi istilah edutainment tetap dipakai. Dan ini menjadi ide. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu di kelas. Terakhir kita manajemen kelas yang efektif. Kuasai kelas, jangan kita dimonopoli oleh keinginan dari audiens. Ini sering sekali ada trainer yang ada nanya A, nanya B, nanya C, akibatnya nggak sesuai konteks, E, F, G, akibatnya keluar dari jalur. Dan kelas menjadi ramai karena tidak terkendali. Tugas dari trainer adalah mengendalikan kelas, memastikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Dan ini kompetensi yang akan menjadi materi kita di berikutnya. Dan ini menjadi ide kita dalam materi, memastikan bahwa Bapak Ibu punya 10 kompetensi ini. Karena dengan 10 kompetensi ini sebenarnya Bapak Ibu sudah punya kompetensi menjadi seorang personal trainer. Oke, kita akan isi dulu. Sebelum masuk ke trainer fee, pahami pasar trainer di Indonesia setelah untuk corporate itu mendekati 50 triliun. Pemainnya masih belum banyak. Dari mana 50 triliun diambil sekitar 15-20% jumlah dari 270 juta, kemudian dikalikan dengan kurang lebih 1 juta per orang. Karena pelatihan untuk per orang nilainya bisa mendekati itu. 500 sampai 1 juta per orang per hari. Jadi bayangkan saja kalau Bapak Ibu menjadi trainer, Bapak Ibu akan masuk di pasar yang masih banyak. Kuncinya sekarang bagaimana kita dipilih oleh klien itu kuncinya. Dan berapa fee kita? Kalau kita masih awal junior, bisa antara 1 sampai 2 juta per hari. Ini untuk Indonesia ya. Kalau senior bisa 2 sampai 5 juta sehari, artinya pengalaman sudah banyak. Mereka yang pengalaman sudah banyak banget, bisa 7,5 juta ke atas. Kalau kita dibawa oleh IO atau corporate training organizer, kita biasanya antara 25 sampai 30% dari pendapatan. Jadi kalau biasanya dia dapat project senilai 25 juta, artinya kita dapat 30% dari 25 juta untuk pelatihan itu. Itu yang nego yang umum terjadi ya gitu. Sisanya tergantung negosiasi antara trainer dengan IO atau itu. Nah, Bapak Ibu, kami jelaskan di sini untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan juga gambaran profesi yang akan Bapak Ibu jalankan. Gitu. Tentu ini semua tadi adalah kalau Bapak Ibu ikut menjadi tim dari IO. Biasanya ada perusahaan, lembaga training, tidak punya trainer, dia join dengan, dia panggil trainer, kemudian ngajakin kerjasama. Bayarannya dari mana? Bayarannya setelah dibayar oleh klien, kemudian baru kita diberikan. Itu pembayaran mereka. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Jadi, ada yang trainer yang punya langsung organisasi training yang memberikan, tapi kebanyakan sebenarnya lembaga IO ini yang akan memberikan uang sesuai dengan fee yang diberikan oleh klien pada dia. Jadi misalnya lembaga A meng-hire kita sebagai trainer, biasanya negosiasi dulu, Pak, kita punya klien B, kliennya saya hire Bapak, nanti pembayarannya ketika sudah dibayar oleh klien B ya. Itu yang sering terjadi ya gitu, di lembaga training. Dan biasanya itu lembaga-lembaga kecil ya. Kalau lembaga besar biasanya kita yang langsung dibayar oleh lembaganya. Tergantung kita mau mainnya di mana. Ada orang yang nggak mau, dia inginnya langsung dibayar, nggak jadi masalah. Kalau dia yakin dia punya kompetensi di situ. Ada orang yang mau menjadi mitra trainer. Itu disebut dengan associate. Oke, kemudian kita lanjut sekarang. Silabus yang mau kita pelajari di corporate training ada 15. Hari ini kita belajar corporate trainer kompetensi. Sisanya kita bicara 14 ya, silabus, type audience, subject mastery, dan sebagainya. 15 ini akan kita bahas satu-satu. Dan nanti begitu selesai, Bapak Ibu nanti akan membuat video dan mengajukan diri untuk ikut ujian sebagai Certified Professional Trainer. Yang tadi sudah kami sebutkan di awal, Bapak Ibu akan ajukan diri, lihat jadwal kapan ujian gitu.
Kami masih melihat, menurut kalian lihat, sebenarnya pinginnya itu ujiannya itu offline, tidak online. Tapi kondisi COVID ini kemungkinan tetap online gitu. Kami akan lihat karena nanti akan berbeda dengan nilai ujiannya, berapa harus ikut ujian. Kalau offline mungkin lebih mahal, kalau online mungkin lebih kecil ya. Gitu ya. Nah, pelatihan kalau online ujiannya berupa ujian tertulis satu, ujian memberikan video tentang kegiatan training apapun itu. Bapak Ibu bicara di dalam training dan kita akan lihat sejauh mana Bapak Ibu bisa menguasai bidangnya dan berbicara dengan cara efektif. Termasuk juga nanti tertulis membuat outline ya. Oke, itu tadi kita sudah belajar. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah membuat ini namanya, dan ini juga dipakai oleh Balai Training, oleh Zokah juga di perusahaan, membuat namanya 4 pertanyaan. Jadi silakan Bapak Ibu nanti membuat pertanyaan yang mulai dari apa, mulai kenapa, mulai bagaimana caranya, dan apa yang terjadi jika. Itu buat aja pertanyaan sebanyak mungkin di kolom biru. Kemudian silakan jawab dari pertanyaan itu. Kalau tidak bisa jawab, Bapak Ibu bisa nanti taruh di Telegram, nanti Telegram yang ditunjukkan. Kemana harus taruh Telegram, di sini tempat diskusi kita. Jadi BALE itu singkatan brightening, analyzing, linking, dan empowering. Itu empowering ya, kurang empowering. Jadi brightening menjelaskan mulai dengan kata apa, analyzing kenapa, linking bagaimana caranya, dan apa yang terjadi jika itu empowering. Dan ini pun sekaligus nanti ketika kita menyusun silabus atau menyusun materi, basisnya adalah struktur BALE ini yang akan dibuat. Baik, hari ini tugas Bapak Ibu adalah memahami materi yang tadi didiskusikan, kemudian membuat pertanyaan, lalu jawab pertanyaan mana, pertanyaan sebanyak mungkin tuh, dari apa, kenapa, bagaimana, apa yang terjadi jika. Bila ada yang belum mengerti, bila ada yang tidak terjawab, silahkan sharing di Telegram. Di situ nanti kita akan sama-sama menjawab berdasarkan materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang kompetensi menjadi seorang corporate trainer. Baik Bapak Ibu, sekian materi 1, modul 1. Nanti kita akan beranjak ke modul 2. Dan Bapak Ibu silahkan pelajari. Di setiap modul selalu ada pertanyaan balik question. Dan itu menjadi alat Bapak Ibu untuk mengukur kompetensi Bapak Ibu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang diberikan. Baik, sekian dari kami. Kita akan ketemu di modul berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan memberikan pemahaman dan menyemangati Bapak Ibu untuk terus belajar menjadi coordinator. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.